Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Hari ini kita masih mendengarkan khotbah kita pada Minggu Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, yaitu tanggal 28 Mei 2025. Dan firman Tuhan yang menjadi khotbah buat kita hari ini, yaitu yang diambil dari Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Dengan topik Minggu Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Saya akan bacakan firman Tuhan, mari kita dengarkan dan camkan baik-baik di dalam hati kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, pernahkah kita duduk dan makan satu meja dengan presiden atau dengan pejabat tinggi negara, atau juga pejabat penting atau orang-orang hebat? Pernahkah kita mengalaminya? Atau pernahkah kita saudara-saudara berbincang-bincang langsung dengan mereka? Atau mungkin kita bisa disapa oleh presiden atau pejabat penting atau pejabat tinggi negara, dan dia langsung menyapa kita dan menyalam kita di tengah-tengah ribuan orang pada pertemuan akbar. Pernahkah kita mengalaminya? Dan saudara-saudara, bagaimanakah perasaanmu kalau engkau pernah mengalami hal yang demikian? Apa yang kau rasakan, saudara-saudara, kalau kita boleh makan satu meja dan berbincang-bincang dengan akrab dengan presiden atau pejabat tinggi negara atau orang-orang hebat?
Kalau kita pernah satu meja dalam satu pertemuan akbar yang luar biasa, bahkan di situ ada ribuan orang, dan kita berada di VVIP, meja VVIP, bagaimanakah perasaanmu? Tentunya saudara-saudara, pasti kita memiliki ada rasa kekaguman, bangga, bahkan lebih daripada itu, merasa terhormat, bukan? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita hari ini dalam pesta kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga ini melebihi daripada sukacita kita. Kalau kita pernah merasakan kemuliaan, kalau kita pernah merasakan begitu bangga, begitu kagumnya dan merasa terhormat, kalau kita boleh bersama dengan orang-orang penting di dunia ini. Ketika kita membaca firman Tuhan ini dalam hari kenaikan Tuhan Yesus ini, maka saudara-saudara, hal yang lebih daripada itu yang mau disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita hari ini dalam minggu kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, topik minggu kita atau tema minggu kita ini, Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Apa artinya saudara-saudara? Paulus mau memberikan pengertian betapa hebatnya rencana Allah bagi kita sekalian yang percaya, yang mengimani Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Sang Penebus kita. Ya, ingin orang-orang tahu, orang-orang percaya tahu betapa luar biasanya pengharapan yang Allah berikan. Betapa kayanya warisan yang akan orang-orang percaya terima dalam dunia yang akan datang setelah apa? Dunia kita sekarang ini. Betapa luar biasanya saudara-saudara. Nah, ini yang perlu dicamkan, ini yang memberikan semangat yang luar biasa kepada kita. Kalau kita merasa berharga, terhormat, dan kagum, kalau ada orang-orang yang penting, bahkan pejabat-pejabat tinggi negara, boleh bersama, duduk bersama dengan kita, akrab dengan kita, bahkan itu tidak ada artinya apa-apa dibandingkan dengan kemenangan kita nanti bersama dengan Kristus. Paulus mau mengingatkan bahwa kuasa Allah yang membangkitkan Yesus dari kematian sekarang telah menempatkannya di tempat yang paling tinggi, yaitu di sebelah kanan Allah Bapa. Dan saudara-saudara, kita terhubung dengan Dia, yaitu Yesus Kristus itu. Kalau topik minggu kita hari ini saudara-saudara dikatakan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu mau mengingatkan kita bahwa kita juga bersama-sama dengan Yesus karena kita juga terhubung dengan Dia. Alangkah luar biasanya saudara-saudara. Kalau tadi kita bangga, kalau kita tadi merasa terhormat, kalau kita merasa bahwa kagum dengan apa yang terjadi di dunia ini, itu masih biasa dibandingkan kalau kita boleh bersama-sama dengan Tuhan di sorganya kelak. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, apakah yang menjadi renungan buat kita melalui firman Tuhan ini? Mari kita lihat ya. Dari ayat demi ayat ini yang mungkin boleh kita lihat, kita angkat yang merupakan hal-hal penting untuk kita renungkan melalui firman Tuhan ini yang meneguhkan dan menyemangati kita. Saudara-saudara ingat, tetaplah semangat. Karena apa? Karena firman Tuhan ini memberikan penghiburan yang luar biasa. Mungkin kita di dunia ini biasa-biasa saja, bahkan tidak ada yang menghormati kita. Bahkan ketika satu pertemuan atau pesta, tidak ada yang menawarkan kita di tempat yang terhormat.
Tapi ingat dan camkan baik-baik saudara-saudara, ketika engkau sungguh-sungguh menjadi orang yang percaya kepada Kristus dan meyakini dan terus setia taat kepadanya, maka ingatlah, engkau disambut dalam kerajaannya, duduk bersama-sama dengan Kristus di samping kanan Allah Bapa kita sendiri. Itu. Nah, oleh karena itu, ini menjadi penghiburan buat kita. Apa yang menjadi renungan? Yang pertama, saudara-saudara, mata hati yang diterangi adalah kunci untuk melihat kemuliaan Allah. Mata hati yang diterangi adalah kunci untuk melihat kemuliaan Allah. Saudara-saudara, Paulus berdoa agar jemaat Efesus diberikan roh, hikmat, dan wahyu, sehingga mereka bisa mengenal Allah dengan benar. Yang menjadi pertanyaan buat kita, untuk apakah kita mengenal Allah kita itu dengan benar? Supaya kita tahu, saudara-saudara, begitu luar biasanya Tuhan kita, bahwa kita adalah anaknya, pencipta dunia ini, alam semesta ini. Dia adalah pengendali, penguasa, bahkan penciptanya. Dan kita adalah anak-anaknya. Bayangkan begitu luar biasanya saudara-saudara. Paulus berdoa agar jemaat Efesus diberikan roh hikmat dan wahyu sehingga mereka bisa mengenal Allah dengan benar. Tujuannya adalah agar mata hati kita diterangi. Ini bukan mata fisik, tapi mata rohani kita. Ketika hati kita diterangi oleh Roh Kudus, kita mulai melihat dengan jelas betapa agungnya Allah kita itu, betapa mulianya Allah kita itu, dan mulianya pengharapan yang akan Dia berikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Itu luar biasanya. Kenapa kita harus diberikan roh hikmat untuk mengenal Allah? Supaya kita mengerti bahwa Tuhan yang kita sembah itu bukanlah sekedar Allah yang biasa, tapi Allah yang memiliki keagungan yang luar biasa, yang menciptakan dunia dan alam semesta ini. Begitu luar biasanya saudara-saudara. Bayangkan sebuah ruangan gelap gulita, kita pasti akan meraba-raba, tidak tahu apa yang ada di sekitar kita. Tetapi ketika lampu dinyalakan, maka kita bisa melihat dengan jelas. Kita akan memahami dengan jelas apa yang terjadi di situ. Demikian juga dengan hati kita, saudara-saudara. Tanpa penerangan dari Roh Kudus kita sulit untuk memahami kemuliaan Allah. Tanpa Roh Kudus kita sangat sulit untuk mengerti rencananya bagi kita. Oleh karena itu saudara-saudara, Paulus meminta supaya Roh Kudus, roh hikmat itu diberikan kepada kita, memimpin kita untuk membuka kunci kita sehingga kita bisa melihat keindahan dan keagungan Allah dalam hidup kita. Karena tadi kita pasti kagum ketika kita boleh duduk makan bersama dengan petinggi atau pejabat negara. Tetapi ini jauh melebihi daripada kekaguman kita akan dunia ini sendiri. Allah yang kita sembah adalah Allah yang agung. Itu yang pertama saudara-saudara. Yang kedua, panggilan Allah adalah tiket menuju masa depan yang penuh kemuliaan. Panggilan Allah adalah tiket menuju masa depan yang penuh kemuliaan. Saudara-saudara, Paulus ingin jemaat mengerti betapa kayanya kemuliaan warisannya bagi orang-orang kudus. Betapa mulianya
warisan yang akan diberikan kepada orang-orang kudus. Ini adalah sebuah tiket membawa kita kepada satu tujuan. Panggilan Allah adalah tiket bagi kita untuk menuju masa depan yang gemilang bersamanya. Ini bukan sekedar janji kosong, tetapi kepastian yang diberikan oleh Allah sendiri. Dan setiap langkah iman kita di dunia ini adalah bagian dari perjalanan menuju destinasi kemuliaan yang telah Dia siapkan. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari berpegang erat dengan tiket panggilanmu. Jangan sampai engkau kehilangan tiket itu. Sebab Tuhan sudah memanggil kita untuk menjadi orang yang percaya. Jangan sampai engkau meninggalkan warisan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Karena ada beberapa orang yang tidak bisa melihat dengan jelas. Tadi makanya yang pertama, mintalah roh hikmat supaya kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah dan warisan yang akan kita terima. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, seiring dengan itu kita adalah ahli waris kerajaan Allah yang kekal dan mulia itu. Saudara-saudara, sebagai orang-orang kudus, kita adalah bagian dari keluarga Allah. Dan sebagai anggota keluarga, kita adalah ahli waris dari segala kekayaan rohani dan kemuliaannya. Kita adalah pewaris kerajaan Allah dan segala kemuliaannya. Ini adalah status yang luar biasa yang kita terima melalui Kristus itu. Oleh karena itu, luar biasa. Bukan hanya sekedar warisan materi yang di dunia ini yang kita boleh miliki. Bayangkan menjadi pewaris sebuah kerajaan yang tak terhingga kekayaannya. Kalau ada orang tuanya kaya atau milioner, begitu sukacitanya dia menjadi pewaris dari orang tuanya. Tetapi sekali lagi, saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada kita, warisan yang Tuhan berikan kepada kita jauh melebihi dari warisan-warisan yang diberikan dunia ini kepada kita. Kadang-kadang ada banyak orang yang bertengkar, bermusuhan, bahkan saling sikut, saling sakit menyakiti, bahkan membunuh hanya demi warisan dunia ini. Tapi ini jauh lebih hebat. Maka kita harus berlomba-lomba, bukan menyikut, tapi kita saling menopang, saling meneguhkan, saling mengingatkan, saling menguatkan supaya kita boleh secara bersama-sama ikut menjadi pewaris kerajaan Allah. Hidupilah identitasmu sebagai ahli waris kerajaan sorga. Sekali lagi, hidupilah identitasmu sebagai ahli waris. Ingat, kita adalah ahli warisnya Tuhan. Hati-hati itu. Ya, yang keempat, kuasa kebangkitan Kristus adalah sumber kekuatan kita setiap hari. Camkan ini baik-baik. Mungkin engkau mengalami pergumulan dalam kehidupanmu. Mungkin engkau mengalami beban. Mungkin engkau mengalami masalah atau deraan dalam kehidupan dirimu sendiri di dunia ini. Tapi ingat, sekali lagi mau diingatkan, kuasa kebangkitan Kristus adalah sumber kekuatan bagi kita setiap hari. Penderitaanmu itu tidak akan pernah menjadi penderitaan dan tidak akan terasa bila engkau mengimani tentang kebangkitan Kristus. Karena kebangkitan Kristus membawa kebangkitan kepada kita. Dan kemenangan Kristus, bahkan kenaikannya ke sorga,
menghubungkan kita juga ikut bersama dengan Dia, bersama dengan Bapa di sorga. Paulus mau menekankan saudara-saudara, betapa dahsyatnya kuasa yang bekerja di dalam kita orang yang percaya itu. Kuasa ini sama dengan kuasa yang membangkitkan Kristus dari kematian dan mendudukkannya di sebelah kanan Allah. Ini berarti kuasa yang tak terbatas tersedia juga bagi kita. Adakah kuasa yang bisa membangkitkan Kristus dari kematian kalau bukan kuasa dari Allah itu sendiri? Oleh karena itu saudara-saudara, kebangkitan Kristus adalah demonstrasi yang paling besar, terbesar akan kuasa ilahi dari Allah itu. Dan kuasa yang sama yang akan mengalahkan maut ini kini bekerja juga dalam kehidupan kita. Ya, dan ini akan memberikan kekuatan yang luar biasa untuk memberikan penghiburan kepada kita yang mengalami pergumulan dalam hidup ini. Sehingga kita dimampukan untuk menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan dunia ini. Ya, jangan andalkan kekuatanmu sendiri, tapi mari andalkan kemenangan Kristus dan bersandarlah pada kuasa kebangkitan dari Kristus dalam hidupmu. Maka engkau akan memperoleh kekuatan. Ketika kita menyadari Kristus sudah bangkit, maka camkan baik-baik di dalam hatimu bahwa aku juga sudah bangkit. Dan ketika Kristus naik ke sorga, camkan juga dalam hatimu bahwa kita juga akan terhubung dan terbawa juga ke dalam kerajaan sorga. Kalau Kristus memberikan warisan yang luar biasa, kalau Bapa sudah memberikan warisan, maka kita juga adalah bagian dari orang-orang yang menerima warisan yang luar biasa itu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, apakah yang perlu kita aplikasikan, yang bisa kita lakukan saudara-saudara? Ya, kalau kita pernah merasa bangga dan sangat bangga dan terlindungi saat berjalan dengan seseorang yang luar biasa atau sangat kuat atau sangat berpengaruh, mari kita bayangkan saudara-saudara, perasaan itu ya dikalikan tak terhingga. Artinya, kalau kita merasa aman dengan orang-orang penting di dunia ini, maka ketika kita berjalan bersama Tuhan, maka lebih lagi kenyamanan kita, ketentraman batin kita. Kalau di dunia ini kita masih memiliki ketakutan, tapi bersama dengan Tuhan tidak akan lagi ada ketakutan. Maka saudara-saudara, camkan ini baik-baik. Ketika engkau masih takut, berarti kebangkitan Kristus itu masih belum engkau terima dan engkau rasakan dalam kehidupanmu. Berhati-hatilah. Camkan ini baik-baik supaya kita menjadi orang Kristen harus benar-benar sudah menerima kebangkitan Kristus dan kemenangan Kristus dan kenaikannya yang menghubungkan kita juga bahwa kita juga akan bersama dengan Dia di surganya kelak. Setiap langkah kita, setiap keputusan kita dapat kita bawa dalam koneksi dengan kekuasaan dan hikmat-Nya. Saudara-saudara, seperti seorang duta besar yang mewakili negaranya di negeri asing, kita pun adalah wakil Kristus di dunia ini. Kita membawa otoritas dan pesan dari Raja kita yang duduk dalam tahta kemuliaan. Oleh karena itu, jangan pernah merasa rendah diri. Jangan pernah merasa introvert. Jangan pernah merasa tidak berarti. Karena tidak ada kekuasaan yang lebih hebat lagi dari kekuasaan Kristus yang sudah Dia berikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudaraku, mari kita angkat pandangan kita lebih tinggi lagi dari sekedar melihat persoalan duniawi yang kita alami. Ingat, lihat ke atas, ke sorganya, supaya kita jangan hanya melihat dan menghadapi persoalan-persoalan kehidupan kita di dunia ini.
kita memiliki Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah. Bukan sebagai sosok yang jauh, tetapi sebagai kepala yang terhubung erat dengan kita. Karena Kristus adalah kepala kita. Kristus adalah kepala gereja dan kita adalah tubuhnya. Mari kita hidup dengan keyakinan bahwa kita memiliki akses kepada kuasa dan kemuliaannya. Dengan semangat iman yang membara, mari kita jalani setiap hari sebagai orang-orang yang diutus oleh Raja segala raja, membawa terang dan kasih-Nya ke dalam dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau sudah mendapatkan tempat yang paling mulia, yaitu di sebelah kanan Allah Bapa. Dan kami juga orang-orang yang percaya kepadamu akan terhubung. Dan kami juga akan menjadi bagian daripada kerajaan Allah itu sendiri. Kami juga menjadi pewaris kemuliaan itu sendiri. Tidak ada lagi kebahagiaan, kekaguman, dan rasa hormat yang bisa mengalahkan kekaguman kami ketika kami boleh bersama-sama dengan Bapa. Itu juga yang akan menghibur kami ketika kami mengalami pergumulan apapun di dunia ini, bahwa kami sudah memiliki akses dan kami memiliki sorga itu sendiri. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tetap semangat. Biarlah firman Tuhan ini menghibur, menguatkan, menopang kita dengan pergumulan, persoalan, dan apapun yang kita hadapi di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Tetap bergereja, bersekutulah terus. Semangat dalam iman. Tuhan Yesus memberkati. Salam.